Baik, hari ini adalah materi terkait imunohistokimia. Kalau yang kemarin, pertemuan berikutnya kita sudah belajar bersama terkait pewarnaan histologi, histokimia. Untuk sekarang kita mempelajari terkait imunohistokimia. Banyak cara yang dapat dipakai untuk melokalisir antigen. Jadi untuk pewarnaan imunohistokimia ini kita tidak hanya melibatkan jaringan atau sel-sel, tapi kita melibatkan pewarnaan yang pada antigen atau bisa juga antibodi seperti itu. Jadi ada peranan dari sistem imun pada tubuh yang nantinya akan kita warnai tergantung dengan target apa yang akan kita teliti. Nah, untuk imunohistokimia ini juga tergantung pada kebutuhan individual, yaitu jenis jaringan, derajat sensitivitas, waktu, dan biaya dari processing jaringannya. Nah, untuk histokimia ini adalah gabungan dari tiga cabang ilmu, Bapak Ibu. Jadi, imunologi, histologi, dan juga biokimia. Ini merupakan suatu metode untuk mendeteksi keberadaan molekul atau berbagai macam komponen yang terdapat di dalam sel atau jaringan dengan menggunakan prinsip reaksi antara antigen dengan antibodi. Prinsipnya adalah reagen antigen nanti bertemu dengan antibodi. Untuk manfaatnya, untuk melakukan identifikasi, misalnya Bapak Ibu ingin mengamati ekspresi dari misalnya ekspresi Caspase 3. Nah, biasanya Caspase 3 itu digunakan untuk mengamati seberapa tingkat kerusakan sel pada suatu jaringan. Misalnya Bapak Ibu ingin mengamati pada limpa, misalnya limpa, di mana limpa merupakan organ yang paling banyak memproduksi sistem imun di situ. Nah, itu bisa dibuat preparat, kemudian nanti diwarnai dengan reagen spesifik Caspase 3. Kemudian itu nanti juga spesifik apakah pada human, apakah kepada rabbit, apakah pada mencit, itu reaksinya berbeda-beda. Kemudian nanti kita bisa mengamati eh, Caspase 3 yang terekspresi pada limpa itu kira-kira seberapa banyak, seberapa besar apoptosis yang terjadi gitu. Jadi tergantung kita mau lihat apanya. Misalnya lihat inflamasi. Kalau misalnya mau lihat inflamasi, kita bisa lihat ekspresi sitokin-sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 beta atau interleukin 6. Kalau untuk apoptosis kita bisa lihat dari Caspase 3, Caspase 9 seperti itu. Kemudian bisa juga manfaatnya untuk lokalisasi. Ini untuk mengetahui di bagian-bagian mana yang banyak terekspresi. Misalnya kita mengamati bagian hepar. Nah, pada bagian hepar itu kan terdapat bagian-bagian ya, misalnya kayak apa namanya vena porta hepatika, bagian vena portalnya, apakah di bagian lobusnya atau bagian mananya, yang di situ banyak mengekspresikan sel-sel yang mau kita teliti, misalnya sel-sel yang mengalami inflamasi, berarti kita pewarnaannya nanti menggunakan reagen sitokin-sitokin proinflamasi, misalnya interleukin 1 gitu ya. Nanti kira-kira di bagian hepar itu di bagian mananya. Jadi lebih spesifiknya. Jadi kita melihat lokasi titik di mana itu terjadi banyak inflamasi. Kemudian yang ketiga untuk karakteristik suatu antigen dan yang terakhir untuk menentukan prognosisnya, prognosis dari suatu penyakitnya. Untuk antibodinya itu yang digunakan ada dua macam, ada poliklonal sama monoklonal. Jadi reagennya yang digunakan nggak cuma pewarnaan, tapi juga ada tambahan untuk antibodinya, karena yang kita lihat adalah spesifik antigennya. Metode antigen retrieval ini ada proteolytic ligation, ada heat induced antigen retrieval sama combined proteolytic ligation. Jadi ada tiga macam metode yang digunakan untuk pewarnaan imunohistokimia. Nah, untuk alur kerja dari pembuatan sediaan untuk pengamatan imunohistokimia, ini kita mulai dari sini. Jadi persiapan potongan
Hematoksilin dan eosin biasanya itu sebelum diwarnai dengan imunohistokimia itu juga dilakukan pewarnaan eh, apa namanya pewarnaan HE terlebih dahulu. Biasanya seperti itu agar sel-sel yang lain itu juga mudah untuk diamati. Karena kalau imunohistokimia itu kan itu nanti hanya terekspresi pada sel-selnya saja. Jadi kalau luarnya nanti nggak diwarnai juga itu juga susah untuk diamati. Seperti itu. Dan itu biasanya memang biayanya lebih mahal karena memang ini double. Jadi double pewarnaan terus melibatkan reagen yang menggunakan antibodi dan juga biasanya menggunakan slide-nya itu khusus. Biasanya pakainya slide polyelysin namanya. Kemudian di sini nih mulai dari nih jaringan terfiksasi formalin dalam parafin. Nah, ini nanti pemotongan, kemudian eh, diparafinisasi dan rehidrasi, eliminasi aktivitas proksidase endogen, kemudian eliminasi aktivitas biotin endogen, inkubasi dengan antibiotik primer, maaf. Kemudian diinkubasikan selama 40 menit, diinkubasikan dengan antibiotik sekunder, diinkubasikan dengan streptafidin, pembentukan sinyal, pewarnaan silang dengan hematoksilin, kemudian dilakukan mounting. Itu jadi prosesnya lanjutan dari HE. Jadi memang lebih kompleks daripada pewarnaan hematoksilin eosin, hanya saja memang kegunaannya pun juga berbeda. Kalau hematoksilin eosin kita melihat patofisiologinya saja, mungkin apa namanya sel-sel mana yang mengalami kerusakan, terus bagian mana yang mengalami penyusutan dan lain sebagainya. Kalau yang imunohistokimia ini lebih spesifik. Jadi langsung menargetkan eh, pada apa namanya pada antibodi atau antigen yang diproduksi oleh jaringan-jaringan tersebut. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu sama seperti yang tadi ya, seperti yang di tabel tadi. Nah, untuk metodenya itu ada tiga macam. Yang pertama ada metode direct, ada metode indirect, sama PAP method. Kemudian untuk penjelasannya, untuk yang metode direct atau metode langsung, ini antigen akan dilokalisasi dengan inkubasi satu step dalam antibodi yang dikonjugasi dengan marker. Keuntungannya itu lebih sederhana dengan hasil yang lebih cepat. Untuk keterbatasannya, hasilnya inkonsisten dan memerlukan antibodi yang terkonjugasi setiap antigen yang berbeda. Untuk rekomendasinya, biasanya identifikasi imunoglobulin, komplement, kompleks imun pada biopsi ginjal dan kulit. Kemudian juga untuk melokalisasi antigen viral, bakterial, proteozoal, dan dalam smear atau dalam cairan tubuh. Jadi untuk metode langsung atau direct ini lebih cepat, lebih cepat. Kalau yang metode tidak langsung atau indirect, nah, ini adalah prosedur dua langkah. Jadi yang pertama itu inkubasi dengan antibodi primer, kemudian antibodi sekunder yang terkonjugasi. Keuntungannya itu lebih sensitif daripada yang direct. Untuk keterbatasannya, maka batuk. Keterbatasannya itu lebih memakan waktu yang lama. Hasil terbaik dengan frozen section. Jadi untuk pemotongan dari parafinnya itu menggunakan frozen section. Untuk rekomendasinya, biasanya untuk metode tidak langsung ini digunakan untuk pengecekan antibodi dalam serum. Dipakai sebagai antibodi primer, jadi untuk mengecek penyakit-penyakit autoimun, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan juga parasit. Kemudian untuk metode PAP atau peroksidase antiproksidase, ini keuntungannya dia lebih sensitif daripada conjugated antibodies, daripada pewarnaan tidak langsung. Dengan hasil pewarnaannya yang sangat baik. Untuk keterbatasannya itu makan waktu yang lama. Untuk spesies untuk pembuatan PAP itu lebih kompleks karena dia melibatkan antibody primer. Untuk rekomendasinya pada
penggunaan metode PAP ini dia untuk identifikasi tumor tanpa tergantung morfologi atau diferensiasi. Untuk lokalisasinya ultrastruktur biasanya menggunakan plastik resin. Jadi untuk yang PAP ini lebih sensitif ya dan juga pewarnaannya tuh sangat baik. Kalau saya sejauh ini yang sering saya pakai itu yang kedua, yang indirect. Itu juga sudah lumayan bagus sebenarnya. Kemudian ada tambahan lagi satu yaitu metode Avidin biotin kompleks. Dengan keuntungannya itu kompleks konjugasi dapat dipakai untuk setiap jenis antibodi atau beda spesies. Jadi lebih fleksibel ya. Sedangkan kalau yang menggunakan direct sama indirect itu kan beda spesies, beda antibodi. Jadi kalau pakai human kalau kita ya menggunakan penelitian dengan human itu kita antibodinya juga dengan human. Kalau pakai rabbit juga rabbit. Jadi tergantung dari spesies apa yang digunakan, yang diteliti maksudnya. Kemudian hasilnya kalau untuk avidin biotin kompleks ini sangat baik pada preparat dengan blok parafin. Untuk keterbatasannya ini memakan waktu yang lama dan reagensianya juga harus cocok dan harus akurat. Untuk rekomendasinya biasanya pada jaringan-jaringan dengan antigen permukaan dengan jumlah yang sedikit. Biasanya untuk metode ini itu bagus untuk blok parafin yang sudah disimpan lama. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita meneliti ya penelitian, misalnya mau skripsi atau tesis, itu kan kalau kita pakai jaringan itu kan nggak langsung satu blok itu kan habis. Biasanya kan disimpan sama labnya atau kita nitip nyimpen itu juga bisa. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau kita mau meneliti tentang itu lagi itu kita nggak perlu mengeluarkan biaya lagi. Gitu misalnya eh, seperti itu. Nah, untuk metode avidin biotin kompleks ini direkomendasikan untuk preparat simpenan itu tadi. Apa maksud saya untuk parafin yang disimpan itu tadi gitu. Jadi itu lebih bagus daripada menggunakan yang direct ataupun yang indirect. Karena kan sudah nggak fresh ya, jaringannya sudah tersimpan lama. Jadi kalau ini lebih baik. Tapi saya sejujurnya belum pernah nyoba yang avidin biotin kompleks seperti itu. Kayak saya yang dua itu sudah satu dua. Nah, untuk hasilnya ini perbandingan dari pewarnaan menggunakan HE dan IHK. Jadi kalau HE ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu yang bekerja di lab PA sudah sangat familiar ya. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Jadi warnanya pink, keunguan. Yang ungu biasanya kan nukleusnya gitu ya. Tuh, seperti ini kalau HE secara umum. Mm. Nah, kalau imunohistokimia itu tampak seperti ini. Nah, contohnya ini adalah pengamatan CD20. Ini untuk apa namanya? Untuk mengecek limfoma ya, limfoma. Jadi untuk yang tampak terwarnai ini biasanya nanti diasumsikan bahwa ini ada terekspresi. Jadi CD20-nya itu terekspresi di bagian-bagian sini. Seperti itu. Kalau yang pewarnaan, bentar. Kalau yang untuk seperti ini, yang warnanya tetap ungu, nah itu berarti tidak terekspresi untuk CD20. CD itu kepanjangannya Cluster of Differentiation, yang biasanya dibahas untuk mata kuliah imunologi. Cluster of Differentiation 20 yang biasanya itu nanti akan terekspresi ketika terjadi limfoma. Itu jadi untuk ini untuk konfirmasi diagnosis pada persiapan terapi dari limfoma tumor. Jadi perbandingannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang tergantung dari kegunaan. Kalau misalnya kita cuma mau ngamati apa namanya? Cuma ingin mengamati penyusutan sel atau ingin mengamati bentuk-bentuk sel apakah terjadi degradasi sel, apakah eh, terjadi nekrosis dan lain sebagainya, kita cukup bisa menggunakan HE. Tapi kalau kita ingin meneliti langsung seperti inflamasi, yaitu tadi. Jadi kita langsung menargetkan apa sih yang mau kita teliti. Misalnya CD20 atau bisa CD4+, atau CD8+, atau Kaspase 9, Kaspase 3, atau interleukin 4, interleukin 5, tergantung dari apa yang mau kita lihat. Gitu. Memang lebih mahal ya. Kalau dulu saya skripsi itu juga
imunologi itu saya ngecek pada apa namanya? Pada mencit. Saya pakai hewan coba mencit, dibuat model itu rheumatoid arthritis. Kemudian diterapi dengan menggunakan sirih merah, itu nanti dibandingkan. Kemudian saya mengecek interleukin 1 beta. Jadi menggunakan mencit itu pakainya apa namanya imunohistokimia. Kemudian nanti dicek seberapa banyak terekspresinya di bagian mana, seperti itu nanti di dibahas begitu. Jadi penelitiannya seperti itu. Tapi kalau dulu zaman saya tuh sudah mahal ya kalau menurut saya. Kalau sekarang ini ya kata teman-teman yang kerja di lab itu lebih mahal lagi. Soalnya untuk reagennya kan kebanyakan impor. Jadi di samping itu indenya lama sekali, itu biayanya juga mahal. Sekarang tambah tambah mahal banget. Kalau dulu itu bisa kita misalnya kalau bahasanya sini nempil ya. Jadi nempil pinjem reagen itu cuma berapa mikrolit itu boleh sekarang. Dulu itu boleh. Kalau sekarang tuh nggak mau lab-lab itu sekarang. Jadi kalau mau penelitian di lab-lab yang besar itu juga mintanya kadang peneliti bawa sendiri reagennya itu. Jadi beli langsung 1 paket reagen besar itu, semua kitnya rangkaiannya itu dipakai, itu disiapkan sendiri. Jadi udah nggak mau biasanya. Katanya teman saya gitu sih yang kerja di lab. Sedangkan sekarang mahal. Jadi ya ini mungkin peneliti-peneliti yang suka neliti bidang seperti ini juga agak jadi kendala ya kalau nggak dapat biaya hibah penelitian gitu ya agak susah ya. Apalagi kalau penelitian mandiri ya memang agak pricey. Nah, ini adalah immunocytochemistry. Kalau ini pengamatan terhadap selnya. Nah, ini juga pada CD20. Ini tampak coklat-coklat ini positif kuat pada kurang dari 20% sel-sel tumor. Dan eh, biasanya Bapak Ibu untuk imunohistokimia itu pun antara satu merek dengan merek yang lain pun itu berbeda biasanya step-stepnya. Kemudian terekspresinya itu nanti juga berbeda. Misalnya kayak kalau di contohnya ini kan yang terwarnai coklat itu kan sitoplasmanya, nggih. Kalau ada beberapa itu yang terwarnai coklat itu adalah itunya, inti selnya. Contohnya kalau kita em, pengecekan apoptosis menggunakan tunnel itu reagennya itu yang terwarnai coklat itu nanti inti selnya, bukan sitoplasmanya. Jadi tergantung dari reagen dan apa yang mau diteliti. Jadi memang lebih itu lebih spesifik. Kemudian contoh marker untuk diagnosa, ini contohnya ada carcinoembryonic antigen atau CEA yang digunakan untuk identifikasi adenokarsinoma. Kemudian ada sitokeratin yang digunakan untuk identifikasi karsinoma, tetapi juga dapat terekspresi dalam berbagai sarkoma. Kemudian ada CD15 sama CD30 yang digunakan untuk identifikasi Hodgkin's disease. Lalu ada alpha fetoprotein itu untuk tumor York dan karsinoma pada hepatoseluler. Ada CD117 itu untuk gastrointestinal stromal tumor. Ada CD10 untuk renal cell carcinoma dan akut lymphoblastic leukemia. Ada juga prostat specific antigen atau PSA untuk kanker prostat ya. Estrogen dan progesteronal staining untuk identifikasi tumor, identifikasi sel B limfa menggunakan CD20, identifikasi sel T limfa menggunakan CD3. Jadi ini contoh, hanya sedikit contoh marker untuk diagnosis ya. Sebenarnya masih sangat banyak untuk marker-marker imunohistokimia. Terima kasih. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait imunohistokimia? Kalau saya itu memang suka penelitian pakai hewan coba, Bapak Ibu. Karena kalau saya kan memang itu.